Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini di Selasa malam Rabu 19 Jumadal Akhirah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 9 Desember 2025 Masehi, kita akan mengkaji sebuah pembahasan dengan tema mengenali diri sendiri. Pembahasan tentang mengenali diri sendiri bisa saja diarahkan pada pembahasan yang salah, pembahasan yang keliru. Ya. Misalkan pembahasan sufiyah dengan menggunakan riwayat yang tidak sahih, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka sungguh dia telah mengenali Tuhannya. Yang kata Al-Imam An-Nawawi, salah seorang ulama Syafi'iyah, laisa bithabit. Hadis ini tidaklah sahih, tidaklah sah. Atau diarahkan kajian tentang mengenali diri sendiri, diarahkan pada sesuatu yang kemudian memotivasi diri berlebihan, sampai dia melupakan tawakal kepada Allah dan bergantung kepada Allah. Itu juga pengarahan kajian yang tidak benar. Nah, maka kita akan mengkaji pembahasan ini, insya Allah diupayakan berdasarkan dalil Al-Quran, hadis Nabi yang sahih, dan juga kutipan dari ucapan ulama Ahlus Sunnah. Di antara ucapan dari ulama, Abu Ali Al-Hasan bin Hammad Al-Warraq, yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Aulia, yang berkaitan dengan pentingnya kita mengenali diri sendiri. Karena kalau kita tidak kenal terhadap diri kita, itu bisa menjadikan kita mendolimi diri kita sendiri dan mendolimi orang lain. Kata Abu Ali Al-Warraq, man jahila qadra nafsihi adala ala nafsihi wa adala ala ghairihi. Barang siapa yang tidak mengenal kadar dirinya, dia akan berbuat zalim terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Wa afatun nasi min qillati ma'rifatihim bi anfusihim. Termasuk penyakit pada manusia atau musibah yang menimpa manusia itu disebabkan karena qillati ma'rifatihim bi anfusihim. Dia tidak terlalu mengenal dirinya. Itu yang menjadi bagian dari musibah, sehingga dia mendolimi dirinya sendiri atau mendolimi orang lain karena kurang mengenal dirinya. Nah, dan kalau kita merangkum mengenali diri sendiri untuk tujuan yang terpuji, itu bagaimana? Yang pertama,
mengenali kelebihan yang ada pada diri sendiri, tujuannya untuk bersyukur dan memuji Allah, mengagungkan dan mentauhidkan Allah. Kita disuruh berpikir tentang diri kita. Bagaimana keajaiban penciptaan kita, bagaimana begitu baiknya Allah kepada kita. Dalam tubuh kita itu banyak keajaiban yang manusia nggak bisa buat seperti itu pada diri kita. Kalau kita menghayatinya, muncul perasaan bersyukur kepada Allah, muncul perasaan mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah. Dan kalau kita mengenali kelebihan yang ada pada diri kita sendiri, harapannya adalah kita bisa berempati pada orang lain. Memperlakukan orang lain sebagaimana ia suka diperlakukan demikian. Artinya kalau kita mengenal kelebihan kita dan sadar diri bahwa kelebihan ini dari Allah, bukan karena kehebatan saya, maka ada empati pada orang lain. Ada perasaan kasihan kepada orang lain. Kalau dia melihat misalkan orang belum paham, belum tahu sunnah, setidaknya ada perasaan, oh iya, dulu saya seperti itu juga. Maka perlu bertahap, pelan-pelan menyampaikan hujjah. Siapa tahu dia mendapat petunjuk dari Allah. Dulu saya juga nggak ngerti kalau ternyata isbal itu bagi laki-laki dosa besar, bahwasanya musik dan nyanyian itu haram sebenarnya. Saya nggak ngerti itu. Saya nggak ngerti apa itu bid'ah. Alhamdulillah Allah berikan petunjuk dengan karunia dan rahmatnya. Ada empati pada orang. Oh iya, saya dulu juga nggak langsung ngerti. Perlu bertahap, hikmah menyampaikan. Nah, dan kalau kita mengenali kelebihan yang ada pada diri kita, maka kita juga mencintai diri sendiri dalam batasan syar'i. Sehingga optimis dan bersemangat dalam menjalani hidup. Cinta pada diri sendiri itu naluri. Tapi cinta pada diri sendiri tidak boleh diarahkan pada melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i. Ujub, merasa bangga diri lebih hebat dari orang lain, tidak boleh. Tapi ada orang yang terhadap dirinya benci dia. Karena saking banyaknya dia mendapatkan celaan, ya, mendapatkan ejekan, sering salah dalam berbuat. Kemudian terhadap dirinya sendiri kadang dia tidak cinta, bahkan benci. Akhirnya depresi, tidak semangat dalam menjalani hidup. Yang ada dalam dirinya, dia merasa saya ini bodoh, saya tidak berguna, saya itu tidak bermanfaat bagi orang lain. Itu karena dia selalu mendapatkan penilaian-penilaian yang buruk dan menelan mentah-mentah itu semua, tidak mencermati dengan baik apa sebenarnya kelebihan dirinya yang di situ dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang mengenali kelebihan yang ada pada dirinya, dia bertawakal dan minta pertolongan kepada Allah. Bersemangat untuk memberi manfaat kepada orang lain. Oh, saya kelebihannya, fisik saya kuat. Maka mestinya kalau ada sesuatu yang dibutuhkan orang dengan tenaga saya ingin memberi manfaat. Oh, saya kelebihannya mudah paham. Maka saya harus rajin belajar. Nah, kemudian dengan mengenali diri sendiri,
mengenali kekurangan yang ada pada diri kita, itu bisa menjadi bahan berbenah dan memperbaiki diri atau menyesuaikan sesuai batasan syar'i. Kurangnya saya itu mudah capek. Saya punya penyakit ini. Maka kita sesuaikan secara aturan syar'i. Apa uzur-uzurnya terkait dengan kekurangan itu. Kalau itu sifatnya berkaitan dengan karakter kita, akhlak kita, kekurangannya misalkan mudah marah, mudah emosi. Oh berarti saya harus berbenah untuk menjalankan perintah Nabi, la taghdab, jangan kau marah. La taghdab falakal jannah, jangan engkau marah dan bagimu surga. Nah, berbenah dan memperbaiki diri. Itu setelah kita kenal kekurangan kita. Dan ketika kita mengenali kekurangan kita, kita juga hendaknya minta maaf dan bertobat atas kesalahan di masa lalu. Oh iya, dulu saya itu terlalu kaku kalau berinteraksi dengan teman saya. Padahal teman saya niatnya bercanda, bergurau, tapi saya terlalu sensitif. Atau sebaliknya, dia yang gurauannya berlebihan. Saya itu ternyata suka bercanda. Ternyata candaan saya itu menyinggung orang. Maka saya minta maaf kepada orang-orang yang mungkin sudah pernah tersinggung dengan ucapan saya. Bertaubat kepada Allah. Karena suka ngomong, pintar membual. Bertaubat pada Allah. Atas kedustaan-kedustaan yang sudah dilakukan. Dan kalau kita mengenali kekurangan yang ada pada diri kita itu akan tawadhu dan tidak sombong. Manusia tercipta dari air mani yang hina, dikeluarkan dari rahim ibunya, tidak tahu apa-apa, kemudian diberi nikmat oleh Allah, pendengaran, penglihatan, hati. Maka dia tawadhu dan tidak sombong. Kalau ada kelebihan pada saya, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita mengenali kekurangan yang ada pada diri kita akan mudah memaafkan dan membantu orang lain. Dia mudah memaafkan. Oh iya, fulan salah. Tapi ya saya juga berpotensi salah seperti dia. Maka dia mudah memaafkan. Dia suka juga membantu orang lain. Kalau dia sadar kekurangan dirinya. Dia semangat bantu orang. Ada orang misalkan di perjalanan atau safar. Qadarullah. Misalkan kehabisan bekal atau dompetnya hilang. Atau kendaraannya bermasalah. Misalkan. Dan dia punya kemampuan membantu. Maka dia semangat membantu. Oh iya. Kenapa engkau semangat membantu? Iya, karena saya juga pasti butuh bantuan. Saya banyak kurangnya. Bagaimana kalau saya di perjalanan mengalami hal seperti itu juga? Maka itu bagian dari ketika kita mengenali kekurangan yang ada pada diri kita. Mudah memaafkan dan membantu orang lain karena sadar bahwa dirinya pun bisa salah dan butuh bantuan. Nah, kemudian dalam rangka mengenali diri kita sendiri secara objektif, itu tentu kita harus mudah menerima kritik yang membangun dan nasihat. Nah, kadang kita perlu mungkin pandangan dari orang lain terhadap kita. Dari teman-teman kita. Tuliskan kekurangan saya yang antum ketahui. Jujur, misalkan. Itu bisa jadi bahan masukan kita.
Nah, karena sekedar mengenali diri sendiri, apa kelebihan, apa kekurangan kita, itu kadang kita kurang bisa, kurang paham dalam hal itu. Padahal itu penting bagi kita sebagai bahan untuk berbenah. Kemudian, kalau kita mengenali diri sendiri untuk tujuan yang terpuji, kita akan sadar akan kadar diri kita, selektif dalam mengambil ilmu agama, dan memilah pertemanan agar tidak terseret keburukan. Selektif dalam memilih bacaan, memilih apa yang didengarkan dari ceramah-ceramah agama, siapa yang bisa diambil, karena dia sadar bahwa hatinya tidak dia kuasai sendiri. Hatinya itu berada di bawah kekuasaan Allah, yang Allah maha mampu membolak-balikkan hati itu. Dan dia juga sibuk introspeksi diri dalam menghadapi kehidupan akhirat. Nah, itu tadi gambaran garis besar dari pembahasan kita, dan kita akan sebutkan beberapa kutipan dalil ataupun ucapan para ulama berkaitan dengan itu. Ada ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk melihat diri kita sendiri. Di dalam diri kita itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti di dalam Quran, surah Adz-Dzariyat, ayat yang ke-20 dan 21, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin, wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian sendiri juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala tubsirun, maka tidakkah kalian memperhatikan? Kita disuruh memperhatikan diri kita itu. Di dalam diri kita itu ada organ jantung yang tidak capek memompa darah. Ya. Anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak perlu kita sewa obat pacu, alat pacu jantung misalkan. Mekanisme tubuh kita dengan sistem pernapasannya yang luar biasa, ada paru-paru di situ. Alhamdulillah, oksigen gratis dan tubuh kita bisa untuk menggunakan oksigen itu. Pemberian Allah gratis. Di saat dalam kondisi tertentu, orang butuh alat bantu oksigen. Belum lagi ginjal kita. Nah, mekanisme kulit kita. Banyak hal-hal yang menakjubkan pada diri kita itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian, tidakkah kalian memperhatikan? Itu bagian dari mengenali diri sendiri. Untuk memunculkan perasaan syukur, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum." Kami akan memperlihatkan mereka di segenap juru dan pada jelas mereka Fusilat di kemudian kali diri kita
nikmat hidayah, kebaikan yang ada di baik yang ada kita sudah Islam yang syukur. Di Islam jaya, Islam kemuliaan, walahi la wa antum ta'awna in muni dengan lem dan bersedati akan tinggi derajatnya jika kali beriman. Dia syukur Quran terus gila. Yang ada kita sudah bagi anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala lillahi wa fabidzika falfrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Quran surah Yunus ayat 58. Di ayat sebelumnya Allah bicara tentang anugerah Al-Quran sebagai nasihat, sebagai rahmat, sebagai obat dalam hati. Maka kalau kita punya Al-Quran, punya hafalan, sekalipun tidak 30 juz, ada hafalan, ada kemampuan membaca, ada perangkat untuk mempelajari dan mengajarkan Quran, falyafrahu, berbahagialah. Itu lebih baik dibandingkan seluruh dunia yang kita kumpulkan. Kemudian melihat sisi-sisi kebaikan yang ada pada kita, kelebihan dan bakat yang kita punya, syukuri nikmat Allah itu. Jangan diremehkan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru an la tazdaru nikmatallah." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Jangan lihat kepada orang yang di atas kalian. Yang demikian itu akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Ini dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kalau dalam riwayat At-Tirmidzi ada tambahan alaikum. An la tazdaru nikmatallahi alaikum. Itu dalam riwayat At-Tirmidzi, ada tambahan alaikum. Kalau kita punya kelebihan dan bakat yang ada, karena kita mengenali itu, maka syukuri nikmat itu. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Itu bagian dari karena kita mengenali diri kita. Berikutnya, supaya kita bisa mengenali diri kita dengan objektif, menerima dengan senang hati kritikan yang membangun dan nasihat yang baik. Orang yang menerima kritikan yang membangun dan nasihat yang baik akan sukses dunia akhirat. Orang yang dalam kehidupan dunia saja butuh kritikan dari orang untuk memperbaiki diri. Orang punya warung, buka usaha makanan. Ada orang mengkritik, Afwan, sepertinya rasanya agak begini, misalkan. Ada kritikan. Sepertinya terlalu pedas. Kalau dia menerima kritikan itu dengan objektif,
Oh iya, terima kasih. Jazakallah khairan. Atas masukannya. Masukan Anda saya harapkan. Dan yang mengkritik pun adab. Punya adab. Mengkritik tidak di-share di media sosial. Ternyata di warung ini makanannya begini. Itu nggak adab itu. Menghancurkan usaha orang. Tapi dia sampaikan kritikan dengan baik. Yang menerima kritikan juga menerima dengan senang hati. Berkembang menjadi lebih baik. Apapun produk kita, dalam usaha kita, produk buatan Anda ini gampang rusak ternyata. Saya beli, dapat 2 hari rusak. Ini kayaknya lem-lemannya kurang kuat, misalkan. Oh iya, terima kasih atas kritikannya. Dalam kehidupan akhirat, kaum Nabi Nuh tidak mau menerima nasihat, maka Nabi Nuh ketika melihat mereka sudah terazab, disiksa, menyatakan wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Aku sudah sampaikan nasihat kepada kalian, tapi kalian enggak suka dengan orang-orang yang memberi nasihat. Akibatnya kalian mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-A'raf ayat 79. Dan di dalam hadis Nabi SAW menyatakan al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang beriman itu adalah cermin bagi orang beriman lainnya. Cermin sehingga bisa lihat apa yang kurang, ada nodakah, ada yang kurang dari wajah saya, dari pakaian saya. Yang kita nggak bisa lihat sendiri. Kita butuh bantuan orang untuk melihat sisi kekurangan kita. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang beriman itu adalah cermin bagi orang beriman yang lain. Ini hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Maka seorang mukmin menjadi cermin bagi mukmin yang lain untuk melihat kekurangan yang tidak bisa dia lihat sendiri. Nah. Maka dengan menerima dengan senang hati kritikan yang membangun dan nasihat yang baik, kita menginventaris kekurangan diri kita untuk diperbaiki, dibenahi, atau disesuaikan dengan hal yang tidak bertentangan dengan syar'i. Meminta maaf dan bertobat atas kesalahan di masa lalu. Nah, itu bagian dari mengenali diri sendiri. Nah. Kemudian bagian dari upaya mengenali diri kita sendiri, sadar diri dan mengingat asal dirinya untuk menimbulkan perasaan tawadhu dan tidak sombong. Nah, Ja'far pindah di belakang aja. Antum. Nah. Nah, kita lanjutkan. Bagian dari mengenali diri kita sendiri, itu kita sadar diri dan mengingat asal dirinya untuk menimbulkan perasaan tawadhu dan tidak sombong. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kita dikeluarkan dari rahim ibu kita dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar kita bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum
la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Dan Dia Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Di Quran surah An-Nahl ayat 78. Qala Ibnul Mubarak, berkata Ibnul Mubarak, seorang ulama dari kalangan atba'ut tabi'in, idza 'arafa ar-rajulu qadra nafsihi yasiru 'inda nafsihi adalla minal kalbi. Jika seseorang telah benar-benar mengenal hakikat atau kedudukan dirinya, maka di mata dirinya sendiri ia akan menjadi lebih hina daripada anjing. Ini ucapan Ibnu Mubarak, riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Artinya, kalau dia paham kadar dirinya, maka dia akan melihat dirinya itu tidak lebih baik dari orang lain. Meskipun catatannya adalah bukan berarti ketika kita merasa tidak lebih baik dari orang lain, kemudian tidak disyariatkan untuk memberi nasihat, beramar ma'ruf nahi mungkar. Tidak demikian. Itu kewajiban yang lain. Tapi bahwa seseorang tidak merasa dirinya lebih baik dari orang lain, dan ketika dia mengenali kadar dirinya, dia merasa dirinya hina. Dia merasa dirinya banyak kekurangannya, sehingga dia tidak takabur dan sombong. Nah, berikutnya, tersisa 2 slide lagi. Kalau seorang mengenali dirinya, dia akan introspeksi diri dan berusaha menjaga diri untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat kepada apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara detail apa yang kalian perbuat. Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Ya. Kalau kita mengenali diri kita sendiri, kita introspeksi seperti yang pernah saya sampaikan di pelajaran kelas 12, ya. Ad-Duhat bin Muzahim. Di sore hari beliau menangis dan mengatakan, aku tidak tahu apakah di hari ini ada amalanku yang naik ke langit yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang melihat apakah dia masih kurang ikhlas dalam ibadah, apakah ibadahnya masih belum sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Menjadi bahan introspeksi dia. Apa yang saya persiapkan untuk kematian? Sedangkan kematian itu tidak mengenal usia. Kematian adalah pelajaran bagi kita semua. Bahwa tidak selalu yang tua meninggal lebih dulu. Nah, dan semoga Allah merahmati
orang-orang yang meninggal dari kalangan kaum muslimin, mengampuni dosa-dosanya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah." Janganlah kalian mengantarkan diri kalian kepada kebinasaan. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Di dalamnya terdapat dalil larangan melakukan hal-hal yang menyebabkan kita binasa. Baik itu melakukan aktivitas ekstrim yang bisa menyebabkan pada kematian. Misalkan, tahu dirinya nggak bisa berenang, kemudian lompat ke sungai karena lihat teman-temannya bermain, itu termasuk melemparkan dirinya pada kebinasaan. Nah, atau memakan sesuatu, mengkonsumsi sesuatu yang bagi dirinya itu berbahaya. Mungkin bagi orang lain tidak, tapi bagi dirinya itu berbahaya. Atas anjuran dari dokter bahwasanya itu berbahaya, dia paksakan. Maka ini juga termasuk mengantarkan diri pada kebinasaan. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kaum beriman menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka dengan bertakwa kepada Allah. Ajarkan adab yang baik, ajarkan mereka aturan-aturan Islam untuk diikuti. Nah, tersisa satu slide. Jika memang sudah masuk waktu Isya, silakan adzan, muadzin, adzan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Nah, kita lanjutkan slide yang terakhir. Kalau seorang mengenali kadar dirinya dan dia paham bahwa hatinya itu bisa berubah, dia tidak punya kekuasaan terhadap hatinya sendiri, maka dia akan mengikuti bimbingan ulama salaf, selektif dalam mengambil ilmu agama dan pertemanan. Karena dia benar-benar memilih sumber ilmu yang baik dan teman-teman yang baik, karena dia tidak merasa, biarlah saya bergaul dengan siapa saja, bebas, saya nggak akan terpengaruh. Itu berarti dia kurang mengenal dirinya, karena hatinya sendiri bukan atas kekuasaan dia. Itu atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah menghalangi seseorang dari hatinya. Quran Surah Al-Anfal ayat 24. Nah, dan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr, Nabi SAW menyatakan, inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yusarrifuhu haitsu yasha. Sesungguhnya hati manusia seluruhnya berada di antara dua jemari Ar-Rahman, bagaikan satu hati. Dia Allah memalingkan hati itu sesuai dengan yang dia kehendaki. Dia Allah yang berhak membolak-balikkan hati, menguasai hati manusia. Dan di dalam hadis ini disebutkan doa Nabi, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, arahkan hati kami untuk selalu taat kepadamu. Ini hadis riwayat Muslim. Maka seorang yang mengetahui hal ini, dia selektif dalam mengambil ilmu agama dan pertemanan. Memilihkan pendidikan yang baik dan tepat bagi keluarga dan anak-anaknya. Tidak kemudian bebas, toh nanti dia bisa memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Hati-hati. Allah Maha berkehendak untuk merubah seseorang, tanpa dia sadari kalau dia berubah. Dan seorang akan bergantung dan berdoa kepada Allah untuk keistiqomahan diri dan keluarganya. Kalau dia mengenali kadar dirinya bahwa hatinya tidak berada di bawah kekuasaan dia. Afwan Ustaz, mohon penjelasan terkait ucapan rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi, sekaligus mohon minta sumber referensi. Ada pertanyaan semacam itu diajukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Fatawa Nurun 'alad Darb kaset 250B. Ada orang bertanya, ma sihhatu hadis rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi? Apakah status kesahihan hadis, semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya? Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan, la a'lamu lahu aslan lakin ma'nahu sahih. Saya tidak tahu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, asalnya, tetapi maknanya sahih, maknanya benar. Di annal insana idza arafa qadra nafsihi khada'a li rabbih wa qama bi ibadatihi wa arafa annahu la ghina lahu an rabbih tarfata ain. Karena manusia jika mengetahui kadar dirinya, dia akan tunduk merendah kepada Tuhannya dan menjalankan ibadah kepada Tuhannya, dan dia paham bahwasanya dia tidak bisa lepas dari pertolongan
dia sangat membutuhkan Tuhannya, tidak bisa lepas dari pertolongan itu meskipun sekejap mata. Wa idza arafa nafsahu arafa qadrahu bainan nas. Fatahmiluhu hadhihi al-ma'rifah ala alla yatakabbar 'alaihim wa la yahtaqiruhum. Kalau dia mengenali kadar dirinya, dia paham kedudukannya di antara manusia, maka pengetahuan ini akan membawa dia untuk tidak sombong, tidak meremehkan manusia. Di annal kibriya min kabairidz dzunub, karena kesombongan termasuk dosa besar. Wa ghamtin nas minal umuril muharramah, dan merendahkan manusia termasuk perkara yang haram. Ini sepintas kutipan dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Fatawa Nurun 'alad Darb kaset 250B. Nah, baik. Insyaallah sampai di sini kajian kita malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.